Bapak, pada saat ini kami dari siswa SMA Kristen Kabubak ada tugas antropologi. Nah, kami disuruh untuk meneliti dan kami ada diberi kesempatan untuk meneliti Kampung Galimara untuk tanya bagaimana sih proses pelayanan makanan pada saat proses pemakaman adat di kampung sini begitu. Nah, karena kan di setiap kampung mungkin beda, ada yang langsung sorong-sorong, ada yang makan di meja begitu. Jadi kami mau tanya di Kampung Galimara ini bagaimana prosesnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Nanti saya akan tanya di Bapak dan Bapak bisa menjawab begitu. Kalau ada bahasa yang harus bahasa daerah di sini nanti tinggal Christine menerjemahkan ke kami gitu. Ya, kita lanjut. Kita langsung saja ke pertanyaan Bapak. Sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Saya Agatriani Rambul Kamali. Saya Dian Adriani Roa, teman saya Arsananga yang videographer dan Kristi juga sendiri. Nah, sekarang saya kepada Bapak. Ya, kepada Bapak kami persilahkan. Ini silakan Ketua Hukum Adat Kanata. Oh, Ketua Hukum Adat ya. Terima kasih. Dan Bapak sendiri? Oh ya, terima kasih saudaranya Bapak. Saya. Oh, saudara kan? Oh ya. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan waktunya sedikit untuk kami, sudah meluangkan waktunya. Jadi kita langsung pada pertanyaannya. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana proses pelayanan makanan dalam acara pemakaman di Kampung Galimara suku Kanata? Nah, saya mau tanya Bapak itu dari prosesnya itu mulai dari proses potong babi atau sebelum potong babi itu masih ada apa sih begitu? Jadi Bapak bisa jelaskan dari awal hingga pada saat proses pembagian makanan seperti itu. Saya terima kasih, saya mengucapkan upaya cara hukuman adat suku Kanata. Ya, Bapak. Maka kita sebelum ada kematian kita secara adat suku Kanata kita bahaskan nyembah sirip pinang, baru beras, siram. Habis itu mengangkatkan babi ayam, baru kita tikam. 3, kita melakukan habis tikam potong masak. Habis masak kita bagi sesama keluarga yang datang dalam duka suku Kanata, sehingga kita ada makan minum supaya tidak bisa harus ikut adat. Sorong taruh di piring, sorong orang yang jaga yang ada duka. Habis itu secara hukum kita melakukan kalau selisih adat itu kita terkorban. Maka kita habis itu setiap hari kita potong terus babi, 3 malam 3 hari. Habis itu kita saatnya penguburan baru kita potong kerbau. Perjanjian hukum, kalau kita lewat perjanjian hukum maka kita jadikan hutang temurun 7 keturunan. Oh, hutangnya ke 7 keturunan. 7 keturunan janjinya. Itu lanjut Bapak. Habis itu kita kalau disukses kita aman juga sebagai orang tuanya Kristina, aman juga Kristina sebagai anak yang di dalam mata pelajaran, maka dapat rezeki karena asal jangan lewat perjanjian hukum. Kalau kita memenuhi perjanjian hukum itu, maka kita apa yang tidak ada pasti ada. Apa yang dilaksanakan anak pasti ketemu. Apa yang mata pelajaran bisa mendapat mata pelajaran. Dalam rezeki lewat dari hukum Kanata dan inilah sudah. Jadi di situ prosesnya Bapak saya menyimak tadi, artinya habis ini kalau ada acara adat harus taruh sirip pinang dulu, baru masak, baru bagi-bagi ke orang yang datang seperti. Nah, Bapak pada saat potongnya itu potongnya sama rata atau ada yang besar? Contohnya kan kalau ini dari kampung ini dia kita hormati, dia dagingnya harus besar kah atau kecil atau sama rata begitu pada saat proses pembagian daging? Kalau yang bawa kerbau, bawa rompongan, bawa babi kasih besar. Oh, iya. Kalau tidak ada merata. Merata. Kalau siapa yang bawa yang bawa kerbau, bawa babi, kasih paha. Secara hukuman adat yang kita lakukan seperti itu, maka kita tidak berlaku, tidak bisa, kita malu karena dalam hukum itu lewat peraturan maka kita terkorban. Oh, ya. Kalau dia bawa kerbau dagingnya besar. Gitu.
kalau dia orang biasa hanya datang untuk ini taruh kain atau bantu-bantu Baru. pasti sama rata gitu Rata. kan, oh, dagingnya maksudnya. Dagingnya. Nah, kalau yang ditanya tadi kan ada kata ayam juga tuh Bapak. Iya, ayam. Yang ayam itu untuk mereka yang tidak makan daging babi atau memang diwajibkan harus ada? Tidak, karena lakukan hukuman adat keramat. Yang Oh, sebelum mulai Sebelum ini apa? mulai ritual Tikam dulu. babi di rumah. Sebelum mulai ritual harus potong ayam dulu Iya, Bapak? toh, di rumah. disebutkan dalam apa ini aliran hukum Kanata adat. Oh, jadi itu sudah hal yang wajib begitu Iya, Bapak? wajib. Jadi bukan untuk itu daging ayam untuk mereka yang tidak makan Tidak, daging babi gitu. tidak. Oh ya. Oke, Untuk gitu. ada Oh. Nanti ada tersendiri ya Bapak? tersendirinya ayam, baru tersendirinya babi, baru tersendirinya kerbau, tersendirinya bagi nasi di Oh iya. tangga-tangga. Jadi ayam tadi itu penting ya sebelum Penting, kalau penting tidak sekali. melakukan ayam dulu, baru babi. Oh, iya. Sirip Pinang, apa ini sudah sirip Pinang, baru melakukan ayam. Baru ayam, baru babi. Baru babi, Dari kerbau. kerbau ya. Oke Bapak. Nah setelah itu ini saya ingin bertanya lagi, pada saat ini prosesnya itu Bapak, siapa-siapa yang terlibat mulai dari yang istilahnya tusuk babinya itu nanti Bapak, Ya. itu siapa yang boleh begitu kalau dalam acara pemakan adat? Terus yang potong ayamnya tadi yang pas Bapak bilang yang pertama tadi itu siapa yang melakukan ritual itu? Bisa Bapak sebutkan namanya gitu Bapak? Saya sendiri, karena saya ketua hukum adat yang tahu dia punya seluruh ritual itu. Oh ya. Tidak bisa sembarang orang, Ya. karena hukuman ini terlalu keras. Mana kita tahu pasti yang duduk ketua hukum adat. Habis itu kasih lakukan potong ayam, kita nyembah baru potong pasti satu orang. Ya. Kalau soal tusuk babinya itu habis ini bawa babi di sini, pikul, ya, panggil apa ini pihak apa adik suaminya adik perempuan, baru dia yang tusuk, yang tikam. Oh, yang tikam begitu. Tidak sembarang juga. Tidak sembarang juga. Tidak. Jadi contohnya yang tikam begitu Pak yang harus berkaitan dengan Bapak Iya, begitu. Oh jadi iya yang ada. anggap. Boleh. Jadi biar tidak nanti bilangnya aja kakak adik ipar begitu Ya, ya. adik ipar Adik sudah. ipar begitu. Adik Ya. ipar. Oh iya Bapak. Oh iya Bapak. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, kan dalam proses pelayanan makanan acara adat kan pasti ada yang dihindari itu Bapak. Iya, Pasti ada hal-hal yang harus tidak boleh dan tidak boleh dilakukan betul-betul. Iya. Jadi saya ingin bertanya, hal-hal apa sih yang harus kita hindari pada saat proses pelayanan makanan di Kampung Galimara suku Anate ini? Apa yang pertama itu yang paling penting itu apa yang harus dihindari dari awal tadi yang kita potong ayam, ini terus potong babi sampai ini potong kerbau tadi apa yang harus kita hindari? Ini yang Seperti itu Bapak, ini kan kita kalau sudah nasi kalau sudah terpal begitu tidak boleh ada lagi anjing yang lewat di atas nasi anjing, gitu. ayam, babi kita jaga betul, jangan lari lewat. Kita jaga, kalau dia lari lewat ada upahnya, ada bicara. Bisa dijelaskan upahnya apa Bapak kalau Paling ada yang tidak lewat? ada hal-hal yang tidak baik, Yang terjadi lagi. Ada yang terjadi lagi tidak ada yang sekarang. terjadi. Iya. Kalau tidak ada yang gangguan nasi itu, kita sementara di sini berarti bagus. Terima baik orang tua tadi yang lupa arwah. Nah, terus pas pelayanan makanannya itu Bapak contohnya kalau sayurnya jatuh itu ada yang terjadi atau tidak? Kalau contohnya lari-lari itu. Kalau anaknya itu yang bawa nanti upahnya itu anak. Oh, begitu lagi. Kalau orang lain dia yang angkat yang jatuh, pasti dia sudah yang Yang tanggung sendiri. tanggung sendiri. Nah, itu nanti ada tanggungnya dari yang kayak sakral-sakral adat begitu Bapak? Ya ada. Oh, Ketika nanti habis penguburan kita harus panggil dia, bawa anak ayam, bawa sirip pinang, dia taruh ini apa? Ada dia punya itu Uang pakai kalete lah. istilahnya kalete. Kalau kita hukuman adat. Jadi nanti itu ketua adat dia yang ini Serahkan menyembah. kepada arwah. Dia serahkan kembali itu. Kita Istilahnya mengalah. hindari. iya, iya. Nah, hindari. Oh, hindari. Jadi nanti itu kesalahannya diserahkan kepada Serahkan. arwah setelah ke penguburan begitu. Iya. Oh, setelah penguburan bukan pada saat masih mayatnya belum dikubur begitu. Belum, sudah dikubur. Oh, iya. Baru urus kemudian. Dalam 3 malam Oh, dalam 3 malam. baru. Oke. Nah, terus Bapak itu yang tadi kan ada kalete. Kalete itu bagaimana sih Bapak?
macam ini ada uang biar 1.000 taruh di piring, Siripinang. siripinang, baru sorong ini saya kelir, ya tadi jatuhnya sayur, saya mengalah kepada arwah, apa yang saya salahkan ketahuan arwah, serahkan semua pada leluhur. Oke. Anggap dia semua yang bawa itu. dia semua yang bawa. Iya. Jadi kalau ada yang jatuh begitu pasti seperti itu kan setiap saat begitu Iya. Bapak. Oke. Terima kasih.